Selamat datang. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. "50 tahun studi G30S 1965", ditulis oleh Asfi Warman Adam, peneliti dan sejarawan senior dari LIPI. Setelah meletus gerakan 30 September 1965, sampai sekarang telah diterbitkan ribuan tulisan serta banyak film dan program televisi. Dari perspektif historiografi yang menonjolkan hak asasi manusia, gelombang pengkajian itu dapat dibagi atas 5 episode. Pada tahap pertama, diperdebatkan siapa di balik peristiwa itu. Fase berikutnya merupakan periode yang panjang, berupa monopoli sejarah sepanjang Orde Baru. Hanya versi tunggal pemerintah yang diperbolehkan. Pada episode ketiga, korban mulai bersuara setelah Soeharto berhenti sebagai presiden tahun 1998. Tahun 2008 sudah muncul narasi baru yang utuh mengenai gerakan 30 September G30S. Seperti ditulis oleh John Rosa yang menjadi tonggak keempat. Episode kelima ditandai dengan pemutaran film Jagal 2012 dan Senyap tahun 2014, yakni ketika para pelaku mulai berterus terang. 5 narasi, 5 aspek. Pada episode pertama, yang diperdebatkan siapa dalang G30S 1965. Buku pertama mengenai peristiwa ini, 40 hari kegagalan G30S, 1 Oktober sampai dengan 10 November 1965. Buku ini terbit 27 Desember 1965 atas prakarsa Jenderal Nasution yang menugasi beberapa pengajar sejarah Universitas Indonesia. Walaupun belum menggunakan label G30S PKI, buku ini sudah menyinggung keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam percobaan kudeta tersebut. Akan tetapi, pandangan yang berbeda diajukan ilmuwan Amerika Serikat Ben Anderson dan Ruth McVeigh yang melihat keterlibatan Angkatan Darat. Laporan itu, yang kemudian dikenal sebagai Cornell Paper, terungkap keberadaannya lewat Washington Post edisi 5 Maret 1966. Tahun 1967, Guy Pauker dari Rand Corporation yang dianggap dekat dengan CIA memberitahu Mayor Jenderal Soeharto, Komandan Sesklat, tentang keberadaan Cornell Paper dan menyarankan agar ditulis buku tandingan. Soeharto kemudian mengirim Nugroho Susanto dan Letnan Kolonel Ismail Saleh, seorang jaksa dalam persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilud), untuk melakukan penulisan di Amerika Serikat. Dengan bantuan Guy Pauker, Nugroho Susanto dan Ismail Saleh berhasil membuat buku The Coup Attempt of September 30 Movement in Indonesia. Buku ini dibagikan kepada peserta Kongres Sejarawan Asia (IAHA) di Kuala Lumpur tahun 1968. Prestasi besar ini menyebabkan Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mendapat tempat yang luas di bekas kediaman Dewi Soekarno di Wisma Yaso, yang kemudian menjadi Museum Satria Mandala, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan kelak, Nugroho Susanto dan Ismail Saleh menjadi menteri. Dalam kunjungan ke Amerika Serikat, Nugroho Susanto dan Ismail Saleh membawa berbagai dokumen, termasuk berkas perkara Mahmilud terhadap Heru Atmojo yang melampirkan visum et repertum jenazah 6 jenderal yang jadi korban G30S. Dokumen ini sempat terbaca oleh Ben Anderson yang selanjutnya menulis artikel menggemparkan bahwa tak benar terjadi pencungkilan mata dan penyiletan kemaluan para jenderal.
Episode kedua narasi G30S adalah sosialisasi versi tunggal penguasa oleh Nugroho Noto Susanto melalui penerbitan Buku Sejarah Nasional Indonesia tahun 1975, terutama jilid 6 yang melegitimasi rezim Orde Baru. Nugroho juga memprakarsai pembuatan film Pengkhianatan G30S PKI yang disutradarai oleh Arifin Senur pada tahun 1984. Film itu wajib tayang di layar televisi setiap malam tanggal 30 September. Sejak 1967 dilakukan desoekarnoisasi dalam sejarah Indonesia. Berhentinya Soeharto sebagai presiden Mei 1998 menandai episode ketiga narasi G30S. Korban mulai bersuara, sejarah lisan pun dikerjakan. Yang menonjol di antaranya 1965, tahun yang tidak pernah berakhir. Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia AURI juga menerbitkan Menguak Kabut Halim. Episode keempat narasi G30S ditandai penerbitan buku Don Rosa, Tali Pembunuhan Massal tahun 2008. Bila semula yang diperdebatkan siapa dalang kudeta 1965, kini fokusnya beralih siapa dalang pembantaian 1965. Rosa dalam bukunya yang kini bisa diunduh di internet menganggap aksi G30S itu dijadikan dalih melakukan pembunuhan massal. Film Jakal, The Act of Killing, karya Joshua Oppenheimer, menandai episode kelima narasi G30S. Bila sebelumnya para korban berbicara, kini pelaku bersaksi. Film ini meraih penghargaan dalam berbagai festival film di mancanegara dan dinominasikan sebagai film dokumenter terbaik Piala Oscar 2014. Gambaran secara hidup pembantaian terhadap masyarakat Sumatera Utara pasca G30S mendekonstruksi narasi yang disosialisasikan Orde Baru. Pada 10 Desember 2014, film Senyap The Look of Silence melengkapi film Jakal yang beredar sebelumnya. Bila diperhatikan, karya yang beredar pada episode ketiga, yakni sejak era reformasi, terlihat bahwa G30S itu mencakup 5 aspek. Pertama, peristiwa yang terjadi 1 Oktober 1965 yang menyebabkan tewasnya 6 jenderal. Kedua, pembunuhan massal terjadi setelah peristiwa itu yang memakan korban sekitar 500.000 jiwa. Ketiga, pembuangan paksa terhadap lebih dari 10.000 orang ke Pulau Buru periode 1969-1979. Bila ketiga hal itu lebih bersifat kekerasan fisik, dua unsur berikutnya lebih bersifat kekerasan mental, yakni keempat, dicabutnya kewarganegaraan ribuan pemuda Indonesia yang sedang belajar di mancanegara tahun 1966. Kelima, stigma dan diskriminasi yang diperlakukan terhadap korban dan keluarganya. Isi instruksi Mendagri tahun 1981 antara lain melarang anak-anak korban menjadi pegawai negeri sipil dan anggota ABRI. Rekonsiliasi nasional. Selama 50 tahun studi G30S telah berkembang pesat dengan dibukanya berbagai arsip di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Rusia, Jerman, Jepang, dan Tiongkok. Bermunculan pula para peneliti mengenai tema ini di sejumlah negara, seperti di Belanda, Jepang, dan terutama Australia. Selain itu, tentu saja dari Indonesia sendiri. Areal kajian tak saja mencakup Jawa dan Sumatera, tetapi sudah meluas sampai Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
kemajuan kajian mengenai G30S 1965 semoga membantu terciptanya rekonsiliasi nasional seperti diamanatkan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan Agustus 2015. Sebelum tercapai rekonsiliasi, tentu perlu pengungkapan kebenaran yang akan terbantu oleh berbagai kajian selama 50 tahun ini. Demikianlah Kura-Kura Tagar Lambe Sundel.